Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Bu Mutia semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, khususnya ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum Bu Mutia mulai, silakan anak-anak semua buka buku tematiknya pada pembelajaran 4. Kalau sudah dibuka, perhatikan lanjutan video pembelajaran ini ya nak. Mari kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bu Mutia punya 2 buah gambar. Ada gambar nomor 1, itu laki-laki. Ada nomor 2, itu gambar perempuan. Nah, dari 2 gambar ini, kira-kira anak-anak semua tahu nggak sih ciri makhluk hidup apa yang berusaha ditunjukkan oleh 2 gambar ini? Ayo, siapa yang tahu? Silakan berpikir dulu. 1, 2, 3. Iya, benar sekali. Gambar ini menunjukkan ciri makhluk hidup tumbuh. Nah, coba kita perhatikan lagi nak gambarnya. Manusia mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tersebut dialami dari bayi sampai saat ini atau bahkan sampai kita tua nanti. Apa yang dimaksud dengan tumbuh itu? Tumbuh artinya bertambah tinggi dan bertambah pula berat tubuh kita atau berat badan kita, nak. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa makhluk hidup itu terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan. Kita sudah tahu bahwasanya manusia itu mengalami pertumbuhan. Bagaimana manusia itu tumbuh? Mulai dari dia bayi, kemudian dia menjadi balita, lalu tumbuh menjadi anak-anak, tumbuh lagi dia menjadi seorang anak remaja, lalu tumbuh lagi menjadi seorang laki-laki dewasa, kemudian menjadi seorang laki-laki tua, atau pada gambar ini bisa disebut dengan kakek-kakek ya nak. Nah, kalau begitu bagaimana pula ya proses pertumbuhan yang terjadi pada tumbuhan? Kira-kira seperti apa itu ya? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan. Pertumbuhan pada tumbuhan. Silakan anak ibu perhatikan, ada 4 buah vas atau pot yang berisi tanaman. Coba perhatikan, pot yang nomor 1 bagaimana tumbuhannya. Kemudian dia tumbuh, pot nomor 2, 3, dan 4. Apa yang dialami oleh tumbuhan tersebut? Iya, benar sekali. Tumbuhan akan bertambah besar dan akan bertambah tinggi, serta bertambahnya batang dan daun pada tumbuhan seiring dengan berjalannya waktu. Nah, jadi proses pertumbuhan pada tumbuhan ini
ditambah dengan ditandainya dengan penambahan jumlah batang dan penambahan jumlah daunnya. Kalau gitu, bagaimana pula ya proses pertumbuhan yang terjadi pada hewan? Mari kita simak slide berikutnya. Nah, ini dia pertumbuhan hewan. Gambar apa ini, Nak? Betul sekali, proses pertumbuhan ayam. Ayam itu mengalami pertumbuhan, mulai dari dia menjadi telur, kemudian telur ayam itu menetas, dia menjadi anak ayam, lalu anak ayam ini tumbuh menjadi induk ayam atau ayam dewasa. Nah, begitulah proses pertumbuhan pada ayam. Lalu, apakah setiap proses pertumbuhan pada hewan itu jumlah tahapannya sama? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat dulu gambar berikutnya. Ini adalah pertumbuhan kupu-kupu. Ternyata proses dari pertumbuhan kupu-kupu ini lebih banyak daripada ayam tadi, Nak. Kupu-kupu itu dia mengalami pertumbuhan, mulai dari dia ada telurnya, kemudian telurnya tumbuh menjadi larva. Seperti di gambar, larva itu tumbuh menjadi pupa. Pupa tumbuh menjadi imago, kemudian imago barulah dia tumbuh menjadi kupu-kupu dewasa yang cantik dan indah seperti yang kita lihat pada umumnya. Itulah pertumbuhan yang terjadi pada manusia, yang terjadi pada tumbuhan, dan yang terjadi pada hewan. Sebelumnya, pada pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3, kita sudah mengetahui ciri daripada makhluk hidup itu. Yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan. Yang kedua, makhluk hidup itu dia bergerak. Yang ketiga, makhluk hidup berkembang biak. Dan hari ini kita dapat lagi nih, Nak, satu buah tambahan ciri makhluk hidup, yaitu makhluk hidup tumbuh. Nah, di dalam proses pertumbuhan kita, tubuh kita itu harus sehat. Jikalau kita terbaring sakit, maka proses pertumbuhan pada diri kita otomatis akan terganggu dan terhambat. Bagaimana cara yang dapat kita lakukan agar tubuh sehat? Ya, kita dapat melakukan atau memakan makanan yang bergizi secara teratur, kemudian tidur yang cukup, dan berolahraga dengan teratur. Jadi, agar tubuh anak ibu semuanya itu tetap sehat, coba praktekkan nanti. Kalau biasanya banyak makan makanan yang siap saji, nah sekarang makanlah makanan yang bergizi. Kalau anak ibu biasanya tidur larut malam, maka mulai hari ini malam nanti tidurlah yang cukup. Kemudian rajin-rajinlah berolahraga secara teratur. Sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri kita. Apa contoh nikmat yang diberikan Allah kepada kita? Iya, salah satunya adalah nikmat kesehatan. Nah, bagaimana cara anak ibu semuanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya menjaga nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah itu.
Yang pertama, bisa kita lakukan dengan menjaga kesehatan, kemudian merawat hewan peliharaan, menyiram tanaman. Ingat, hewan dan tanaman termasuk makhluk hidup, dan makhluk hidup itu penciptanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pembelajaran kita pada hari ini tentang ciri-ciri makhluk hidup dan cara menjaga kesehatan, serta cara kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sudah diberikan. Untuk mengukur sejauh mana anak ibu bisa memahami materi hari ini, ibu akan berikan tugas. Tugasnya terdapat di dalam buku PBT halaman 15, kegiatan 2, poin A, B, dan C. Kemudian halaman 16, poin A dan poin B. Itu saja tugas hari ini. Silahkan anak ibu semua kerjakan, dan kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan syukur Alhamdulillahirobbil alamin. Akhir kata, Bu Mutia ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas semua kata yang tidak pada tempatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.